Ini jebakan! Dan anak panah menghujani mereka. Halo Baraya in the village, in the city, anywhere, everywhere, how are Daramang? Balik lagi bersama Amang di Charge In. Today I'm going to melanjutkan pembahasan manhwa berjudul Nano Mesin. Buat Baraya yang baru mampir silahkan nonton dari awal biar nyambung. Linknya udah Amang taruh di deskripsi. Oke lah, 4, 3, 2, hiji, hayukeun, pasang mata, ketatkan celana dalam, naik borhood, Mang Saeb eating sotong, subscribe dong. Tuing, truk, wah. Di part sebelumnya, Chun Yewon berhasil membantai para murid yang bersekongkol dengan bawahan Chun Meon untuk menghabisinya. Setelahnya ia pun membuat skenario hebat agar yang menjadi tersangka dari pembantaian itu bukanlah dirinya. Halaman beralih ke wilayah sekte racun. Almarhum Cholgu yang sudah sampai di sana langsung ditangisi oleh orang tuanya. Kita sudah berusaha menahan sampai jiwa ayah tenang, tapi ini sudah melewati batas, ucap Baek Munsu, pemimpin kecil sekte racun yang sangat marah. Baek Chawo membenarkannya dan berkata jika tak boleh dipermainkan sekte sihir lagi. Semua orang tahu jika ketua menolak ikut ujian tahap 6, namun dia berubah pikiran setelah Nyonya Mu datang. Bahkan dia berani datang di pemakaman pemimpin. Baek Munsu melanjutkan jika Nyonya Mu sudah meremehkan mereka dan ia harus dipenggal untuk balas dendam. Pemimpin yang lain pun menimpali walau masih berkabung, tapi ini waktu yang tepat sebab pemimpin sekte sihir dan setengah kekuatannya tak ada, ujar mereka. Baek Munsu membenarkannya. Kita selesaikan pemakaman Cholgu, lalu diam-diam kita kumpulkan kekuatan dari seluruh penjuru hingga jam 1 malam, ucap Baek Munsu. Keesokan harinya, tepat pukul 1 malam di wilayah sekte sihir, Baek Munsu menginstruksikan jika itu adalah kesempatan mereka. Lalu mereka pun masuk ke dalam sekaligus. Mereka pun mulai bergerak. Namun setelah beberapa saat mereka pun berhenti. Kak, sepertinya ada yang aneh. Kita sudah masuk ke dalam tapi tak ada siapapun, ucap salah satu anggota. Baek Munsu pun menyadari sesuatu. Jangan-jangan ini jebakan. Dan anak panah menghujani mereka. Banyak di antara mereka yang tak bisa menahan serangan itu dan langsung meninggal di tempat. Apa sekte racun sudah menduga kita akan ke sini? Kita tak bisa mundur lagi. Semuanya, pertaruhkan nyawa kalian dan bertarung, ucap Baek Munsu. Pertarungan antara sekte sihir dan racun pun dimulai. Mereka saling menyerang, membunuh, menebas. Tiba-tiba seorang tetua muncul. Ketika tikus terpojok, dia pun menggigit kucing, ucap tetua itu. Anggota sekte racun pun langsung menyerang tetua itu. Namun dengan mudahnya tetua itu lebih dulu memukul anggota itu. Dilanjut dengan menebas beberapa anggota sekte racun dengan cepat. Sing 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 sing. Tikus akan tetap jadi tikus, ucap tetua itu. Baek Munsu pun langsung menyerang tetua itu. Kekuatan mereka pun bertabrakan. Apa kau pemimpin kecil sekte racun? Tanya tetua itu. Lemah sekali. Dan beberapa tebasan tepat mengenai tubuh Baek Munsu. Pemimpin, kakak, ucap para anggota yang melihat. Dan saat itulah Nyonya Mu datang. Sudah kuduga, kalian meremehkan sekte sihir karena tak ada ketua, ucap Nyonya Mu. Anggota lain pun langsung menyerang Nyonya Mu. Nyonya Mu, dasar kepalat, matilah. Dan dengan mudahnya Nyonya Mu memenggal mereka. Munwong, Chawo, teriak Baek Munsu. Namun tiba-tiba tetua sihir langsung memegang kepala Baek Munsu. Sekarang yang tersisa hanya kau seorang, ucap tetua itu. Baek Munsu pun langsung dilempar ke bawah. Berlutut. Tak kusangka monster seperti ini ada di sekte sihir, pikir Baek Munsu. Baek Munsu yang sudah berlutut di hadapan Nyonya Mu berkata, kau, kupikir hanyalah istri pertama pemimpin kultus. Rupanya selama ini kau menyembunyikan kekuatan. Menyembunyikan? Aku hanya tak menunjukkannya, ucap Nyonya Mu. Dan kepala Baek Munsu pun terpenggal. Nyonya, semua tikus di wilayah kita sudah dibereskan. Bagus, sayang sekali kita tak bisa memanfaatkan mereka lagi.
Tapi sekte racun menyerang tiba-tiba. Apa sekte golok akan tinggal diam? Ujar salah satu bawahan. Jangan khawatir, mereka takkan menyerang tanpa perintah pemimpinnya, jawab Nyonyamu. Bawahan itu pun berkata jika ia besok akan mengirim orang untuk menjemput pangeran dan tuan muda. Tak perlu, anak itu perlu melakukan introspeksi diri. Lebih baik kau selidiki semua yang berhubungan dengan bocah berdarah jorok itu. Mulai dari penjaga Jang yang merawatnya sampai murid-murid yang tereliminasi dari akademi, ucap Nyonyamu. Apa semua akan baik-baik saja? Tanya tetua. Ya, dia berani menusukku dari belakang, jadi dia perlu mendapat balasannya, jawab Nyonyamu. Dia berpikir akan bahaya jika membiarkan Chun Ye-won. Saat ini Meon tak mampu melawannya. Aku harus ikut campur, ucap nenek lampir itu. 4 hari kemudian, setelah keturunan 4 sekte terbunuh, selama Meon dan Jin Yun dikurung dan dilarang menggunakan kekuatan tenaga dalam, bawahan mereka pun kebingungan. Bawahan yang diajak untuk mendukung Chun Meon sebagai pemimpin kecil pun menarik kembali dukungan mereka. Bawahan Meon yang tersisa tak bisa melakukan apapun di akademi yang sudah dikuasai Chun Ye-won. Akhirnya mereka mengundurkan diri dari akademi dan mendukung Meon dari luar. 7 murid yang keluar faksi Meon dan 5 murid dari sekte tingkat atas yang hanya mengamati tanpa mendukung siapapun berjanji untuk hormat pada Chun Ye-won. Namun Chun Ye-won yang menilai tinggi kesetiaan tak tertarik pada mereka sehingga tak menerima mereka sebagai bawahannya. Namun untungnya Samachak dan Lesahem berjanji untuk setia pada Chun Ye-won sebelum dia bertarung melawan keturunan 4 sekte dan diterima sebagai bawahan terakhir. Singkat cerita, Chun Ye-won dan para bawahannya pun berkumpul. Para bawahan Chun Ye-won mengusulkan jika Chun Ye-won harus menerima mantan bawahan Meon. Walau mereka paham perasaan Chun Ye-won, namun tetap saja mereka membutuhkan minimal 12 orang pemimpin sekte tingkat atas untuk menjadi pemimpin kecil. Mereka semua berpendapat jika penting untuk menjadikan Chun Ye-won menjadi pemimpin kecil terlebih dahulu. Tidak, aku akan pilih jalan lain, ucap Chun Ye-won. Apa ada cara lain? Tanya para bawahan. Mulai hari ini, aku akan keluar dari akademi, jawab Chun Ye-won. Semua bawahan langsung terkejut. Chun Ye-won memberi 2 alasan kenapa ia keluar lebih cepat. Pertama, karena ia ingin mencari anggota dengan cara lain. Kedua, karena 8 orang bijak termasuk pemimpin kultus sedang tak berada di tempat. Tapi bukannya itu berlebihan, ucap Sang Hua. Tenang saja, Tuan tak keluar sendiri. Tak hanya aku, ucap Wang Chul. Baeki dan Moon Gyu pun akan keluar bersama Chun Ye-won. Jadi hanya yang lolos ujian tahap ke-6. Iya, walau banyak kekurangan kami akan menjaga Tuan, ucap Moon Gyu. Wang Chul meminta maaf karena mengatakan saat semua berkumpul begitu. Kak, kalau begitu kami juga, ucap para bawahan lain Chun Ye-won. Chun Ye-won menjawab jika mereka ingin menjadi kekuatannya, mereka harus menyempurnakan kekuatan yang mereka pelajari sebelum keluar. Mereka tertegun mendengarnya dan berkata jika di saat seperti ini pun tuannya selalu memikirkan mereka. Kita harus makin kuat. Jin Ho yang melihat Hobong berkata jika Hobong pasti sangat sedih karena tak bisa keluar dengan tuannya. Namun tiba-tiba, saya akan ikut menjaga Tuan. Semua jangan khawatir dan fokuslah memperkuat diri sebelum keluar, ucap Hobong yang menangis. Ternyata sebelumnya Hobong sudah mengetahui itu dan menangis tak karuan karena ingin ikut dengan Akang Ewon Takewon-kewon. Para bawahan pun protes akan hal itu. Chun Ye-won yang tak ingin ambil pusing berkata, Hobong, coba kau selesaikan itu. Malam pun tiba. Sekitar jam 8 malam di sekte hantu ilusi. Di balik kabut, tiba-tiba muncul beberapa orang dan itu adalah Akang Ewon dan para bawahannya. Saya tak pernah melihat mereka. Ada urusan apa? Ucap para penjaga. Tolong sampaikan orang bijak ke-12 Chun Ye-won ingin bertemu dengan orang bijak ke-11 Wan Ui, ucap Chun Ye-won sembari mengeluarkan medalinya. Penjaga itu pun langsung memberi hormat. Hobong dan Wang Chul berpendapat jika di sana seperti akan keluar hantu.
Dulu saat aku datang ke sini, aku tak merasakannya. Seram juga. Apa pangeran akan bisa membujuknya? Andai ada kakek, pikir Mungyu. Tak lama kemudian seseorang keluar dan menyambut mereka. Saya Nuyayon yang bertanggung jawab atas keseluruhan sekte ilusi hantu. Saya dengar orang bijak ke-12 datang. Apa dia orangnya? Ucap Nuyayon sembari menunjuk Wang Chul. Beliau ini adalah tuan saya, ucap Wang Chul. Nuyayon pun meminta maaf dan mereka pun saling memberi hormat. Setelah itu ia berkata jika tuannya sudah menunggu di ruang tamu untuk menikmati santapan ringan. Chunyewon pun dipersilakan masuk. Namun saat para bawahan Chunyewon akan masuk, mereka dihadang para penjaga. Ah, maaf, tuan saya hanya ingin bertemu orang bijak seorang saja. Itu karena beliau pemalu, ucap Nuyayon. Saya tahu ini tak sopan, tapi bagaimana kami tahu jika tuan kami tak dalam bahaya saat sendirian, ucap Wang Chul. Pemimpin kami bukan orang yang tak sopan sampai memperlakukan orang bijak seenaknya. Kalau begitu saya akan memperbolehkan satu orang untuk menemani, ujar Nuyayon. Apa? Cuma satu orang? Ujar Hobong yang kesal. Kalau begitu saya akan masuk, ucap Mungyu. Mereka pun langsung dibawa ke dalam. Saat sudah di dalam, terlihat banyak sekali boneka jerami yang menggunakan baju dan topeng. Udah kayak orang-orangan sawah yang buat nakut-nakutin burung pipit. Pemimpin, saya membawa tamu, ucap Nuyayon. Namun Mungyu dan Chunyewon sangat terkejut karena yang berada di meja makan adalah 7 orang yang sama. Kudengar Huan Ui yang berwajah 1000 adalah orang terhebat dalam pembuatan topeng kulit. Aku merasakan mereka seperti orang yang sama, pikir Chunyewon. Salah satu dari mereka pun berdiri dan memberi hormat. Selamat datang, saya adalah Huan Ui, pemimpin sekte ilusi hantu. Mungyu dengan telepatinya berkata, Pangeran, wajahnya sangat berbeda dengan orang bijak yang ku kenal. Chunyewon dan Mungyu pun memperkenalkan dirinya. Saya Mungyu dari sekte Tangan Naga Setan. Sudah lama tak jumpa Paman Huan, ucap Mungyu. Huan Ui pun sedikit terkejut. Ah, sudah lama ya. Dulu kita bertemu bersama kamu Nyon. Sepertinya kamu menjaga itu dengan baik, ucap Huan Ui. Gak tahu benar gak tahu salah. Ternyata Anda mengingatnya. Benar dia, orang bijak Huan Ui. Hanya dia yang tahu aku menggunakan topeng, ucap Mungyu dengan telepatinya kepada Akang Ewon. Tanpa basa-basi, Chunyewon berkata, apa Anda tahu alasan saya ingin bertemu? Bukannya kau datang untuk mendapatkan medali giok dariku, ucap Huan Ui. Ternyata Anda sudah tahu. Bukankah itu satu-satunya alasan orang bijak Chun menemuiku? Secepat itu setelah menangkap pertarungan calon pewaris dan keluar akademi, ucap Huan Ui. Dijelaskan, untuk menjadi pewaris ada 2 cara. Pertama adalah mengajak 12 orang pemimpin sekte tingkat atas masuk ke kelompok. Kedua adalah mendapat 3 pengakuan dari orang bijak sebagai calon pewaris. Mempersembahkan medali giok yang merupakan identitas orang bijak adalah bukti mengakui seorang calon pewaris sekaligus berjanji untuk setia sehidup semati. Ye. Bagus, kalau begitu saya takkan berbicara sebagai orang bijak. Saya minta berbicara sebagai calon pewaris, ucap Chunyewon. Aku sudah memperlakukanmu sebagai calon pewaris sejak awal. Apa? Bukannya kau juga tahu untuk mendapatkan medali giok bisa saja dilakukan ujian untuk mengetes? Ia melanjutkan jika karena Chunyewon ingin buru-buru ia akan mengujinya dengan 2 ujian. Pertama adalah ujian ketajaman. Apa kamu tahu siapa yang benar-benar pemimpin di sini? Tanya Huan Ui yang ternyata dia yang asli. Apa bukan kita belum tahu barayaku? Mungyu yang melihat berkata jika itu terlalu sulit karena Huan Ui sangat mahir membuat topeng, ditambah aura yang dipancarkan pun sama. Sehebat apapun takkan bisa menebak dengan mudah, pikirnya. Huan Ui yang gak tahu asli apa bukan berkata, aku takkan menyuruhmu langsung menebak, kita bisa ngobrol sambil makan. Saya sudah menemukannya, ucap Akang Ewon. Dia pun terkejut, lalu Chunyewon langsung menengok. Sret! Dia menengok ke arah Nuyayon. Apa maksud Anda saya orangnya? Ucap Nuyayon. Anda meminta saya mencari di antara orang-orang di sini. Anda tidak mengatakan bahwa Anda berada di 7 orang ini.
ucap Kang Ewon. Jadi itu alasannya, Anda membuang kesempatan sia-sia, ucap Nu Yayon. Maaf, saya akan sedikit tak sopan. Dengan cepat Chun Ye-won menyerang Nu Yayon. Dengan cepat pula Nu Yayon menahan serangan Chun Ye-won. Jadi rumit ya, bagaimana Anda bisa tahu? Ucap Nu Yayon yang ternyata Hwan Ui. Jadi kita panggil Yayon Ui. Maksudnya Hwan Ui. Hihihi, bisikan suara, ucap Chun Ye-won. Ia menjelaskan jika sebelumnya saat pertama kali mereka datang, ia melihat sedikit celah pada orang yang menjadi juru bicara. Ia pun berpikir jika pasti ada yang membisikkan suara. Kemudian Chun Ye-won pun berencana untuk membicarakan hal yang tak bisa dibalas orang palsu dengan cepat. Namun saat dia bertanya di awal, tak ada satupun yang lehernya bergerak. Kemudian Chun Ye-won pun meminta bantuan Nano agar pendengaran Chun Ye-won bisa mendengar suara dari frekuensi lain. Chun Ye-won pun dengan cepat bertanya beberapa hal. Lalu di saat-saat pertanyaan terakhir, Chun Ye-won menemukan asal bisikan itu. Anda terus menjawab dengan celah waktu setelah Moon Gyu menyapa, ucap Chun Ye-won. Chun Ye-won pun menjelaskan semuanya kecuali tentang Nano. Hwan Ui terkejut mendengar penjelasan Chun Ye-won. Aku sengaja membuatmu bingung dengan membawa anak itu masuk, tapi aku malah jatuh oleh trikku sendiri. Hebat sekali, ucap Hwan Ui. Hwan Ui pun kembali menyapa Chun Ye-won, begitupun sebaliknya. Kamu sudah lulus ujian pertama, mari kita lanjut ujian kedua, ujar Hwan Ui. Dan duar! Hwan Ui langsung menyerang Chun Ye-won, namun dengan cepat Chun Ye-won menahannya dan berusaha langsung menyerang balik. Namun Hwan Ui dengan cepat mengeluarkan jurus bayangan hantu dan sat. Serangan mereka saling beradu dan buang. Tendangan keras Hwan Ui mampu ditahan Chun Ye-won, namun alhasil Chun Ye-won terpental jauh keluar. Pangeran, teriak Moon Gyu. Bangunan bisa hancur jika kita bertarung di dalam, ucap Hwan Ui. Aku berharap banyak padamu karena bisa mengalahkan ketua sekte racun. Walau dia pakai tongkat, dia adalah orang yang seperti monster. Meski aku tak pernah melawannya karena tak ada alasan. Melawan dirimu bisa jadi penggantinya. Kudengar kau ahli pedang golok setelah diajarkan penjaga kanan. Kebetulan jurus andalanku adalah pedang golok ilusi hantu, ucap Hwan Ui yang langsung mencabut pedang yang telah dibawakan oleh bawahannya. Chun Ye-won pun langsung mengeluarkan goloknya. Itu golok yang hebat. Lakukan yang terbaik seperti saat kau melakukannya dengan baik, ucap Hwan Ui. Mereka pun langsung melesat. Serangan mereka saling beradu. Bawahan Chun Ye-won yang mendengar itu terkejut. Baekgi langsung berlari mencoba untuk masuk. Bak. Dengan cepat Baekgi menendangi penjaga di sana sampai ambruk. Apa boleh kita masuk seperti ini? Ujar Samachak. Keselamatan Tuan lebih penting, ucap Hobong. Terlihat jika pertarungan antara Chun Ye-won dan Hwan Ui masih berjalan seimbang. Walaupun Chun Ye-won sedikit terdorong. Kamu yakin bisa mendapat medali Gyoku dengan ini? Ucap Hwan Ui. Tak cukup dengan jurus pedang kupu-kupu. Kalau begitu aku akan mencoba jurus itu, ucap Chun Ye-won dalam hatinya. Chun Ye-won pun bersiap dengan kuda-kudanya. Apa itu? Aku belum pernah melihatnya, pikir Hwan Ui. Saya mungkin tak bisa mengontrolnya, harap lawan dengan sekuat tenaga, ucap Chun Ye-won. Apa? Dan shoot. Dengan cepat serangan mereka saling beradu. Hwan Ui pun langsung terdesak dengan serangan bertubi-tubi dari Chun Ye-won. Dan tiba-tiba Chun Ye-won dengan aura menakutkannya sudah siap untuk menebas Hwan Ui. Dan beberapa menit sebelumnya di sisi lain, Baekgi masih berusaha mencari tuannya. Namun tiba-tiba sebuah serangan dengan cepat mengarah padanya dan Baekgi menghindari serangan itu dengan meloncat ke atas. Anak muda, beraninya kau menerobos masuk ke sini, ucap Oh Gung, penghubung sekte ilusi hantu. Wang Chul dan yang lainnya pun datang. Namun dengan cepat mereka langsung dikepung orang-orang sekte ilusi hantu.
Mereka pun sudah bersiap untuk bertarung hidup dan mati. Seperti dugaanku, ucap Samacak. Bukan cuma satu, malah ada 4 orang. Kalian tak ada takutnya ya? Berasal dari mana kalian berani melakukan hal tak sopan seperti ini? Ucap Ogung. Baiki berusaha membela diri namun dihentikan Wangchul. Wangchul langsung mengeluarkan medalinya dan berkata, "Saya Go Wangchul dari Sekte Iblis Kuat." "Jadi, kamu muridnya Go Wangyun?" "Benar. Berani-beraninya murid sekte tingkat atas masuk ke wilayah sekte lain. Malam-malam begini lagi. Apa ayahmu mengajarimu seperti ini?" Ucap Ogung marah. Wangchul pun meminta maaf. Ia pun menjelaskan kenapa mereka melakukan itu. "Apa tamu yang disambut langsung oleh pemimpin adalah Pangeran Chunyewon?" Ucap Ogung dalam hatinya. Tiba-tiba mereka semua terkejut karena mendengar suara pertarungan di sana. "Bagaimana mungkin kami sebagai bawahan hanya diam sementara ada masalah pada tuan kami? Mohon izinkan kami untuk melihat apa yang terjadi," ucap Wangchul. "Maaf, tapi kami sebagai bawahan pun tak bisa ikut campur dalam urusan pemimpin," jawab Ogung. "Kalau begitu tak ada pilihan," ucap Wangchul yang sudah siap dengan kuda-kudanya. Kembali ke pertarungan Chunyewon. Duar! Mereka pun yang berada di luar terkejut karena suara yang sangat keras serta tembok yang hancur tepat di depan mereka. Shing! Semua orang terkejut karena ada bekas serangan yang sangat dalam dari ledakan itu. Ogung pun langsung mengecek keadaan pemimpinnya. Begitu pula dengan Wangchul dan yang lainnya. Namun ternyata Chunyewon dengan sengaja menebas ke samping Huan Ui yang menyebabkan tebasan itu meninggalkan bekas yang teramat besar. "Dia benar-benar seorang monster," pikir Huan Ui. Tak lama kemudian Huan Ui pun langsung berlutut sembari mengulurkan batu gioknya. Ia bersumpah setia kepada Chunyewon. Semua orang yang baru datang pun terkejut dengan apa yang mereka lihat. Singkat cerita, mereka pun sudah dibawa ke dalam ruang tamu. "Maaf membuat Anda menunggu," ujar Huan Ui dengan sopan. "Anda masih menggunakan topeng. Apa Anda tak mau menunjukkan wajah Anda?" tanya Chunyewon. Huan Ui menjelaskan jika sektenya termasuk sekte gelap. Mereka bertanggung jawab atas pembunuhan dan pemalsuan informasi. Jadi mereka tak bisa menunjukkan wajah selain kepada pemimpin kultus. "Jika pangeran menjadi pemimpin kultus, saya akan menunjukkannya," ujar Huan Ui. Chunyewon pun langsung bertanya, "Jadi Huania bukan anak kandung Anda?" "Ah, Anda sudah tahu ya," jawab Huan Ui. Chunyewon menjelaskan jika sebelum ia keluar akademi, dia telah membujuknya. Namun dia bilang takkan mengikuti siapapun tanpa perintah pemimpin sekte. "Saya tak bisa punya anak," ucap Huan Ui. "Ilmu pernapasan kami, kekuatan bayangan hantu, memiliki energi yang kuat. Karena itu untuk mempelajarinya kami harus dikebiri sejak kecil." Hobong dan Wangchul langsung merinding saat mendengar itu. Huan Ui melanjutkan jika Huania diangkat sebagai calon penerusnya. Jadi bisa dibilang mereka adalah murid dan guru. Dengan ekspresi menyeramkannya, Huan Ui berkata pada bawahan Chunyewon, "Mohon hapus semua yang ada dengar di sini dari kepala Anda. Mengerti?" Tapi kalau pemimpin klan Wangchul yang terpercaya tidak apa-apa," ucap Huan Ui yang merubah ekspresinya dengan cepat. Lalu tiba-tiba, "Jadi kapan keponakanku ini akan mengungkapkannya?" tanya Huan Ui kepada Moon-gyu yang membuat Moon-gyu sangat ruas. "Kamu kan sudah keluar dari akademi?" Moon-gyu langsung keringat dingin. "Saya akan mampir ke sekte tangan naga setan setelah kakek kembali. Jadi sampai saat itu tiba," jawab Moon-gyu yang gemeteran. "Hahaha, baiklah." Chunyewon dan bawahannya pun bersiap pergi. "Saya jadi tak enak karena tak bisa menjamu dengan benar," ucap Huan Ui. "Jika Anda mau, Anda bisa tinggal di kamar tamu sekte kami untuk sementara. Terima kasih atas kebaikan Anda. Kalau begitu, apa saya boleh membawa satu orang lagi?" tanya Agang Ewon. "Tentu saja. Apa orang itu dia?" tanya Huan Ui. "Kami akan mengirim orang untuk menjemputnya." "Tidak perlu, saya akan ke sana sendiri." "Terima kasih," ucap Chunyewon. Setelah dari sekte ilusi hantu, Chunyewon dengan para bawahannya melanjutkan perjalanannya.
mereka menuju ke rumah tempat tinggal Chun Ye-won dulu bersama penjaga Jang. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di sana. Masih terawat, tak ada yang berubah, pikir Chun Ye-won. Mereka pun langsung masuk ke kediaman Chun Ye-won itu. Namun setelah beberapa saat masuk, Chun Ye-won langsung terhenti. Aku tak bisa merasakan keberadaan penjaga Jang. Chun Ye-won pun langsung masuk ke kediamannya itu. Dia mengecek setiap tempat dan barang-barang di sana. Tidak, aku tidak bisa merasakan kehangatan di sini. Seperti sudah ditinggal 1-4 hari. Para bawahan yang mengecek sisi lain pun melaporkan jika di sana tak ada siapapun. Tuan, apa penjaga Jang pergi untuk mengunjungi sektenya? Penjaga Jang adalah anak yatim piatu dan tak punya keluarga, jawab Chun Ye-won. Ia berpikir jika ini sangat mencurigakan, ia harus melihatnya dengan teliti. Jika penjaga Jang diculik, penculiknya sangat teliti, pikir Akang Ewon. Kemudian Chun Ye-won pun meminta Nano untuk memindah rumah dan halaman di sana. Setelah menganalisis beberapa saat, Chun Ye-won hanya menemukan sedikit goresan jejak pedang di pilar rumah. Sulit mencari sesuatu hanya dengan ini, pikir Chun Ye-won. Wang Chul pun menghampirinya. Ini jejak pedang, kalau begitu penjaga Jang diserang. Namun tiba-tiba ia merasakan aura yang sangat menakutkan berasal dari Chun Ye-won. Baru pertama aku melihat Tuan terpuruk seperti ini, seakan gunung berapi yang akan meledak, pikir Wang Chul. Samacak berkata jika itu jejak pedang, cakupannya akan semakin menyempit. Di antara sekte yang sering menggunakan pedang adalah sekte pedang, sihir, dan suara. Chun Ye-won berpikir jika semuanya mungkin. Sekte sihir sudah sibuk bertarung dengan 4 sekte dan tak mungkin memperhatikanku. Apa harus ku kecualikan? Tidak, mereka sangat teliti. Mungkin saja mereka justru mengincar ini, pikir Chun Ye-won. Hobong berkata, Tuan, bagaimana jika kita menyelidiki sekte mencurigakan? Saya dengar para orang bijak sedang pergi. Bukankah lebih mudah untuk menyusup? Samacak menjawab jika itu pasti sulit. Mereka tak bisa meremehkan 6 sekte walau orang bijak tak ada di tempat. Saat ada penyusup di sekte ilusi hantu, para empu tingkat atas pun ikut muncul kan? Ucap Samacak. Wang Chul pun berkata jika target mereka itu bukan penjaga Jang namun tuannya. Jika mereka tahu Chun Ye-won keluar dari akademi, pasti mereka akan mendekat. Bagaimana jika kita melakukan ini? Ucap Wang Chul. Halaman beralih, terdengar suara teriakan kesakitan teramat keras. Itu berasal dari suara penjaga Jang yang mengalami penyiksaan. Hei, siapa yang menyuruhmu tidur, Jang Gagyong? Dan besi panas ditempelkan ke tubuh penjaga Jang. Sampai kamu menjawab pertanyaanku, kamu takkan bisa nyaman, ucap orang yang menyiksanya. Kamu pintar menjaga rahasia ya, padahal hanya penjaga biasa. Karena aku sibuk, aku akan bertanya satu hal terakhir. Apa ketua kultus mengajarkan bela diri padanya? Tanya nyonyamu yang berada di sana. Tidak pernah, jawab penjaga Jang. Padahal sudah hampir mati, tapi masih keras kepala. Lanjutkan. Namun tiba-tiba datang seseorang bawahan ke sana dengan panik. Nyonya, dia sudah keluar. Apa maksud Anda? Dia sudah keluar dari akademi, ucap empu itu. Haha, bagus sekali. Dia keluar akademi di waktu yang tepat. Sepertinya dia sangat beruntung. Di mana dia sekarang? Empu itu pun membisikkan sesuatu kepada nyonyamu yang membuatnya jadi tersenyum. Halaman beralih ke sebuah restoran di tempat penginapan. Apa cara ini akan berhasil? Tanya Hobong. Entahlah, jika kata Wang Chul pasti akan ada yang mendekat, ujar Samacak. Ia berpikir jika di tempat ramai akan menarik perhatian dan mereka tak bisa bertingkah, menjadikan Chun Ye-won umpan dan 3 orang lainnya mengawasi di sekitar 3 sekte. Ini strategi yang berani, tapi apa mereka akan mendekat? Tak lama kemudian Chun Ye-won mendapat telepati dari seseorang. Walau kau mendengar suaraku, tetaplah diam. Jika kau mengangkat kepalamu atau mengirim kode pada kawanmu, hal yang tak kau harapkan akan terjadi. Sudah kuperingatkan, jangan berusaha mencariku. Jika kau bertingkah, dia akan mati. Chun Ye-won berpikir jika orang itu bukan orang biasa. Berbeda dengan di akademi, cara mengancamnya itu berbeda. Ia merasakan perasaan yang tak nyaman dan marah saat orang yang disayanginya diculik.
Chun Ye-won pun meminta Nano untuk mencari orang yang mengirimkan bisikan itu. Tak lama suara itu terdengar lagi. Datanglah ke sekte racun sampai jam 1 malam ini. Jangan membawa senjata. Jika membawa golok di punggungmu, aku akan memotong lenganmu sebelum masuk. Tentu saja kamu harus datang sendiri. Jika bayangan mereka muncul, mereka akan dihabisi. Dan jika kau tak muncul di waktu yang ditentukan, dia akan mati. Pikirkanlah baik-baik. Kau tahu apa yang akan terjadi jika kau menangkapku. Chun Ye-won pun menemukan orang itu. Sebelum hilang dari jangkauanku, aku harus melakukan sesuatu, pikir Chun Ye-won. Brak! Tiba-tiba Chun Ye-won menggebrak meja dan langsung berdiri. Siapa mereka beraninya menatap Tuan? Ucap Hobong. Lalu dengan cepat Chun Ye-won menyerang orang-orang di sana, dilanjut dengan mencekik salah satu dari mereka. Krep! Kamu dari sekte apa? Katakan sejujurnya, karena aku juga tak tahu apa yang akan kulakukan, ucap Chun Ye-won yang sangat menakutkan. Namun orang itu langsung mengeluarkan busa dari mulutnya dan juga mengompol. Dan bruk! Orang itu langsung pingsan. Hobong dan Samachak pun langsung menghampiri Chun Ye-won. Apa mereka orangnya? Tanya Samachak. Bukan, karena banyak yang melihat, kita bawa mereka dan keluar, ucap Chun Ye-won. Halaman berlari ke rumah Chun Ye-won. Orang-orang itu pun sudah dibawa ke sana. Kami tak tahu, dia memakai topeng bambu dan menutup wajahnya, ucap salah satu orang. Sepertinya mereka tak bohong. Dilihat dari kartu identitasnya, mereka hanya rakyat biasa, ujar Hobong dan Samachak. Chun Ye-won berkata, baiklah, aku takkan membunuh kalian. Terima kasih. Tapi kalian harus berada di sini selama 2 hari dan mereka semua ditotok dan langsung pingsan. Ikat mereka dan kurung di gudang, ujar Akang Ewon. Sepertinya aku harus menunggu mereka kembali sebelum menemukan titik terang, pikir Chun Ye-won. Singkat cerita, sore pun tiba. Orang pertama yang sampai adalah Wang Chul. Ia melaporkan jika ada orang datang dan pergi di sekte suara, namun tak ada pergerakan istimewa dari dalam. Apa kamu lihat orang bertopi bambu? Tanya Chun Ye-won. Tak ada orang seperti itu. Wang Chul melanjutkan jika sepertinya mereka harus menunggu Moon Gyu dan Baek Gi terlebih dahulu. Tapi ini sudah lewat 1 jam dari waktu yang disepakati, ucap Samachak. Kenapa mereka terlambat? Firasat saya tak bagus, ujar Wang Chul. Halaman beralih di sekte sihir. Terlihat Nyonya Mu yang sedang menikmati tehnya. Tak lama kemudian ada beberapa orang yang membopong 2 orang. Dan benar saja, jika orang itu adalah Moon Gyu dan Baek Gi. Seperti perkataanmu, aku menemukan dia bersembunyi di dekat daerah sekte pedang, ucap empu yang sudah tua. Dia cukup kuat. Yang dimaksud tetua itu adalah Baek Gi. Empu yang satu pun berbicara. Dia baru berusia 20 tahun, tapi kekuatannya sudah sampai tingkat puncak sempurna. Cukup memalukan jika tak dibantu pendekar lain, saya sendiri tak bisa mengalahkannya, ucap tetua itu. Yang dibicarakan adalah Moon Gyu. Nyonya Mu menjawab jika itu tak apa-apa selama misinya berhasil. Saya bisa membayangkan wajah bingung bocah itu, memikirkan sekte mana yang menculik bawahannya. Kemudian Nyonya Mu menanyakan asal sekte dari mereka. Empu tua menjawab jika itu Baek Gi dari sekte lurus. Lalu bagaimana dengan dia? Kebetulan saya ingin bertanya, harus diapakan dia, ucap empu itu. Kenapa? Sepertinya dia putra orang bijak ke-9. Dia bilang dari sekte hormat. Nyonya Mu terkejut. Sekte hormat? Dia putra sama Ui? Nyonya Mu berpikir jika Chun Ye-won memiliki keberuntungan dan hubungan yang benar-benar berbahaya. Jika ia tak membunuhnya saat pemimpin kultus tak ada, mungkin dia tak bisa mengontrolnya. Aku akan membunuhmu, datanglah ke mulut ular, ucap Nyonya Mu. Singkat cerita, sekitar pukul 1 malam di wilayah sekte racun, Chun Ye-won datang sendiri ke sana dan sudah banyak pasukan musuh yang berada di sana mengepung Chun Ye-won. Lalu ternyata di sana juga sudah ada Nyonya Mu dan para empu bawahannya. Hahaha, kamu sudah datang ya, ujar Nyonya Mu si nenek lampir. Aku bisa merasakan ada 200 orang sampai ke bagian dalam, ucap Chun Ye-won dalam hatinya. Akhirnya kita bertemu. Silakan mendekat, ucap Nyonya Mu. Chun Ye-won teringat jika wanita itu adalah nyonya dari sekte sihir.
Dengan beberapa nyonya lain, ia mendatangi ibunya sebelum meninggal untuk berjanji takkan membiarkan Chun Ye-won belajar energi dalam sebelum masuk akademi. Kamu dan ibumu yang kotor sama-sama membuatku repot, ucap Nyonya Mu. Kamu tak mungkin sukses. Di mana penjaga Jang dan bawahanku? Tanya Chun Ye-won. Haha, polos sekali. Sulit-sulit menangkapnya, mana mungkin kulepaskan dengan mudah, ucap Nyonya Mu. Mata itu, sombong sekali. Bagaimana jika kita hilangkan tenaga dalamnya terlebih dahulu? Ujar Nyonya Mu. Empu Jenggot pun berkata, jika ingin menyelamatkan penjagamu, jangan melawan dan diamlah. Apa kamu yang mengancamku lewat bisikan di penginapan itu? Ucap Akang Ewon yang membuat Empu Jenggot sangat terkejut. Jangan berlaga, ucap empu itu yang siap untuk menghantam Chun Ye-won. Namun dengan mudah Chun Ye-won menangkap tangan empu itu dan langsung memelintirkannya. Nyonya Mu pun berdiri. Apa kamu tak menyesali jika penjagamu mati? Namun tanpa menjawab, Chun Ye-won melemparkan sebuah kotak ke samping Nyonya Mu. Apa ini? Tanya Nyonya Mu. Buka saja. Nyonya pun membuka kotak itu. Ia terkejut melihat isi kotak itu adalah sebuah bola mata. Apa-apaan ini? Pertanyaanmu salah. Seharusnya kau bertanya siapa pemilik bola mata itu, ucap Chun Ye-won. Jangan-jangan Meon? Tidak, itu mustahil, pikir Nyonya Mu. Sepertinya kamu meremehkanku. Jika kamu masuk ke akademi, penjaga kiri pasti tak akan tinggal diam. Kau pikir aku akan tertipu? Ucap Nyonya Mu. Chun Ye-won pun tersenyum mendengarnya. 4 jam sebelumnya, di gua penjara akademi, Meon sangat terkejut dengan kedatangan seseorang. Kamu? Ya, tidak lain tidak bukan adalah Akang Ewon. Bagaimana bisa kamu di sini? Ucap Meon. Berlututlah, ucap Chun Ye-won yang membuat Meon saat itu pun langsung berlutut dengan kekuatannya. Tenaganya sangat kuat, sulit untuk dilawan bahkan saat tenaga dalamku tak dihapus. Bagaimana bisa dia di sini? Pikir Meon. Penjaga Jang hilang, kata orang-orang yang menculik penjaga Jang. Jika aku mau menyelamatkannya, aku harus melucuti senjataku dan masuk ke jebakan, ucap Chun Ye-won. Lalu kau mau apa dariku? Shh. Chun Ye-won membuat Meon mengangkat tangannya. Apa yang kau lakukan? Ujar Meon. Tadinya aku hanya ingin menyelamatkan penjaga Jang lalu selesai. Tapi setelah tahu pelakunya, pikiranku berubah, ucap Akang Ewon. Dengan aura yang sangat menakutkan, Chun Ye-won berkata, bagi sekte sihir, bukan, bagi Nyonya Mu, seberapa berharganya dirimu? Chun Ye-won, tenanglah, jika kamu menggangguku, penjaga Jang malah... Belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, cerat. Dengan cepat Chun Ye-won memotong kedua tangan Meon. Meon berteriak kesakitan. Dasar gila. Sudah kuduga itu tak cukup, ucap Chun Ye-won. 2 tangan anaknya takkan cukup membuatnya takut anaknya mati. Dan kembali ke masa kini. Aku lupa satu hal lagi, ucap Chun Ye-won. Ia melemparkan sebuah medali merah ke hadapan Nyonya Mu. Ini barang yang kuberikan pada anak itu. Jadi benar ini bola matanya. Tak kusangka bocah ini sampai melanggar aturan kultus, pikir Nyonya Mu. Apa maumu? Lepaskan penjaga Jang dan bawahanku, ucap Chun Ye-won. Nyonya Mu pun berpikir jika ia harus berpura-pura setuju untuk menyelamatkan Meon. Jika aku melepaskan mereka, kamu tahu bahwa aku perlu bayaran yang setimpal, ucap Nyonya Mu. Tentu saja. Nyonya Mu pun meminta bawahannya untuk membebaskan mereka dan membawanya ke sana. Sekarang tunjukkan kesungguhanmu. Di mana anakku? Karena kamu datang sendiri, aku akan mengirim 1 orangku. Bawahanku sedang menahan Meon dan Jin Yun di penjara akademi, ujar Akang Ewon. Nyonya Mu berpikir jika Chun Ye-won bodoh dengan mudah mengatakannya. Setelah menghabisi bawahan Chun Ye-won, ia akan kembali berkuasa. Chun Ye-won pun melemparkan medali Gyo ke Nyonya Mu dan menyuruhnya menunjukkan itu pada bawahannya. Maka mereka akan membawa Meon dan Jin Yun. Kemudian Nyonya Mu pun menyuruh empu tertua untuk melakukannya. Namun dengan telepatinya ia meminta empu itu untuk menghabisi anak buah Chun Ye-won dan membawa anak-anaknya. Empu tertua pun langsung pergi. Beberapa saat pun empu itu langsung diikuti bawahan yang lain.
Nyonya Mu berpikir jika kekuatan aki-aki itu sudah berada di tingkat teratas, jadi para bawahan Chunyewon takkan bisa mengalahkannya. Setelah anak-anak selamat, akan kubunuh kamu. Empu tertua dan para bawahan pun sudah sampai di wilayah akademi. Penjaga di akademi sangat mudah diterobos. Jika dia dibunuh di akademi, pasti tak ada yang tahu, pikir aki-aki. Empu tertua pun menyuruh para bawahannya untuk bersembunyi di lereng gunung dan meminta mereka membunuh para bawahan Chunyewon setelah ia membawa Jin Yun dan Meon. Empu tertua sudah berada di penjara Meon. Namun tidak semudah itu Perguso yang suka jajan cireng isi di pinggir jalan terus dapat cirengnya yang keras. Dia sangat terkejut karena ternyata di dalam sudah ada para guru, termasuk guru tertua. Turunkan senjatamu dan menyerahlah, ucap guru tertua. Sial, bocah itu menipu kami, ucap aki-aki yang langsung berusaha kabur. Namun setelah beberapa langkah ia kembali, ia dibuat terkejut dengan apa yang ia lihat. Rasanya tuh kayak mau mati gitu loh. Dia melihat para bawahannya yang sudah dibantai habis oleh seseorang yang mungkin Baraya udah bisa menebaknya. Coba deh perhatiin jenggotnya yang gomplok itu. Dan shoot, cerot. Kepala aki-aki itu dengan cepat dipenggal penjaga yang sudah menjadi bawahan Chunyewon. Ya, benar, pemimpin akademi atau penjaga kiri. Kembali ke wilayah sekte sihir, Nyonya Mu sangat gemeteran menunggu bawahannya yang sangat lama. Gelisah ya? Ujar Chunyewon. Apa maksudmu? Kamu bermaksud membunuh bawahanku dan menyelamatkan anak-anak itu, tapi malah gelisah karena sudah 1 jam tak ada kabar, benar kan? Aku tertipu, pikir Nyonya Mu yang langsung bangkit. Cepat pergi ke sekte sihir. Namun tiba-tiba, ada musuh, ucap bawahan Nyonya Mu. Dan brak, pemimpin akademi datang dengan menjinjing kepala empu tertua di tangan kanannya. Penjaga kiri, bagaimana bisa kau? Paman Son, ucap nenek lampir yang sangat terkejut. Penjaga kiri, terima kasih atas kerja kerasmu, ucap Akang Ewon. Apa jangan-jangan penjaga kiri bawahannya? Pikir Nyonya Mu. Penjaga kiri, bagaimana bisa keluarga penjaga mendukung calon pemimpin yang belum ditentukan? Bukankah itu melanggar aturan kultus? Ujar Nyonya Mu yang sangat kesal. Setahu saya perebutan calon pemimpin sudah selesai, ujar penjaga kiri. Sepertinya kau masih berharap. Apa kamu bermaksud untuk menyingkirkanku lalu membuat yang tersisa bertarung? Ucap Chunyewon. Sepertinya kau begini karena percaya pada penjaga kiri seorang. Tapi jangan membuatku semakin marah. Jika kamu tak berhati-hati, penjaga jangan akan... Sebelum menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba bawahannya datang dan berkata, Nyonya Mu, ada masalah. Wilayah ini sudah dikepung orang-orang tak dikenal. Dan cereng-cereng. Siapa dia? Aku tak mengenalinya, pikir Nyonya Mu. Wan Ui langsung memberi hormat dan berkata, Pemimpin sekte ilusi hantu, Huan Ui baru melaksanakan perintah pangeran. Terima kasih, apa mereka baik-baik saja? Tanya Chunyewon. Apa yang ia bicarakan? Apa orang aneh itu orang bijak ke-11? Ucap Nyonya Mu yang sangat terkejut. Huan Ui menjelaskan jika bawahan Chunyewon hanya terluka sedikit, namun pamannya sangat terluka parah. Walau ia sudah memanggil tabib, tapi dia bisa meninggal kapan saja. Namun tiba-tiba mereka merasakan aura yang sangat menyeramkan yang dikeluarkan Chunyewon. Begitupun dengan nenek lampir yang sangat ketakutan merasakan aura membunuh itu. Apa ini artinya aku kalah? Tapi bagaimana dengan kerja kerasku membuat sekte sihir jadi nomor 1? Pikir Nyonya Mu. Namun tak sampai situ saja nenek lampir dibuat sangat terkejut. Kalau kalian tak menyerah, mereka akan mati, ucap sama Cak yang di belakangnya sudah ada Jin Yun dan Meon yang siap dipenggal oleh Hobong Botak dan Wangchul Brewok. Meon! Teriak nenek lampir. Ibu, saya benar-benar malu, ucap Meon. Nyonya Mu langsung menggigit bibirnya hingga ngecerot dan bruk. Ia langsung berlutut di hadapan Chunyewon. Bruk! Saya mengaku kalah, ucap Nyonya Mu yang langsung bersujud. Pangeran Chunyewon, saya menerima Anda sebagai calon pemimpin. Jadi kasihanilah dan lepaskan anak-anak, juga pendekar sekte sihir. Ibu, kenapa? Teriak Meon. Hentikan, jawab Nyonya Mu dengan telepatinya. Di masa depan berjanjilah untuk mengingat penghinaan ini dan tetaplah hidup.
Kita bisa membalasnya setelah pamanmu kembali. Untuk menyelamatkanmu, ibumu ini bisa menunduk beribu kali. Sekte sihir berjanji takkan menyerang Pangeran Chunyewon. Jadi mohon kasihanilah kami. Lanjut Nyonya Mu yang jidatnya udah ngecrot. Chunyewon pun turun dan menghampiri Wang Chul yang memegang Meon. Lepaskan dia. Apa? Ucap Wang Chul. Penjaga kiri berpikir apa hanya sampai sini, namun ini sudah sukses. Tapi nenek lampir tak akan membiarkan penghinaan ini. Tuan, lepaskan dia dan minggirlah. Nyonya Mu yang melihat pun tersenyum. Berhasil. Kau pikir aku akan memaafkanmu hanya dengan tundukan kepala? Ucap Akang Ewon. Tidak. Kemudian trot. Dengan cepat Chunyewon mencabik-cabik Junyin dan Meon. Kemudian ia pun akan langsung memenggalnya. Nyonya Mu yang berlari di belakang berteriak sangat kencang. Dan trot. Terputuslah wadah otak itu. Tak hanya Nyonya Mu, semua yang melihat pun sangat terkejut. Nyonya Mu pun langsung mengambil babatok Meon. Ia menangisi anaknya itu. Apa kau menderita? Itu adalah rasa sakit yang kurasakan. Dan mulai sekarang kamu juga akan merasakannya. Ujar Akang Ewon. Para bawahan sekte sihir pun marah dan akan menyerang Chunyewon. Namun, penjaga kiri menebaskan pedangnya dan berkata jika mereka melewati garis itu, mereka akan dipulangkan ke sisi Tuhan. Namun di belakang Chunyewon, Empu Jenggot melesat. Aku tak bisa memaafkanmu. Shing! Dengan cepat Huan Ui menebas Empu Jenggot. Nyonya Mu terus menangisi anaknya. Bagaimana bisa semuanya jadi begini? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Aku yang membuat jebakan. Tapi kenapa kau merebut anak-anakku? Ucap Nyonya Mu. Kamu benar-benar tak tahu malu. Kamu sudah merebut ibuku, tapi masih berani minta belas kasihan? Apa maksudmu? Chunyewon pun melemparkan sebuah kertas ke hadapan Nyonya Mu. Nenek lampir itu pun membaca suratnya. Aku Chung Jongsom dari Sekte Racun. Chunyewon, ada yang ingin kukatakan padamu. 10 jam yang lalu di kamar Jongsom Sekte Racun, salah satu penjaga masuk ke kamar itu. Jongsom bertanya, ada pergerakan apa di sekte sihir? Menurut pendekar kita yang mengamati sekte sihir, bawahan Chunyewon dibawa ke sekte sihir, ucap penjaga itu. Jongsom pun terkejut. Sekte sihir mereka mengganggu bawahan yang orang itu sayang. Ini kesempatan, pikir Jongsom. Karena sekte racun kehilangan 80% kekuatan setelah gagal menyerang sekte sihir pasti akan memusnahkan sekte racun. Ia ingin membuat mereka bertarung dan salah satunya pasti mati. Jongsom pun meminta penjaga untuk menuliskan apa yang ia katakan. Kembali ke masa kini, Nyonya Mu pun sangat kesal. Ia berpikir jika karena surat ini Chunyewon mengetahui siapa yang menculik bawahannya serta tentang kematian ibunya yang bahkan tak diketahui pemimpin kultus. Nyonya Mu pun sangat marah. Ya, aku yang melakukannya. Aku yang membuat ibumu yang kotor itu mati. Memangnya kenapa kau mau melampiskannya dengan membunuh anak-anakku? Beraninya kau menggangguku, ucap nenek lampir. Kakakku orang bijak pertama takkan tinggal diam. Dan tebasan Chunyewon tepat mengenai matanya. Nyonya Mu pun menjerit-jerit kesakitan. Mataku. Kamu tak pantas melihat dunia ini lagi, ujar Chunyewon. Dasar bocah kotor. Dan sekali lagi Chunyewon menebas nenek lampir itu sekarang di bagian mulutnya. Begitu juga dengan mulutmu. Berhenti, ucap salah satu bawahan yang melepas penutup wajahnya. Apa kamu tak khawatir akan masa depanmu? Selain kami, kekuatan sekte sihir masih banyak. Jika orang bijak pertama tahu tentang ini, dia takkan tinggal diam. Jika dia tahu, ucap Chunyewon yang kemudian mengarahkan tangannya. Ia membuka pintu dengan kekuatannya itu dan tumpukan mayat keluar dari sana. Kalian bertarung dan terbunuh oleh sekte racun. Aku tak tahu apa-apa, ucap Chunyewon. Ini perintahku, bunuh mereka semua. Cung! Dengan cepat penjaga kiri dan Huan Ui melesat. Beberapa orang pun berusaha kabur dari tempat itu, namun tak lama mereka pun langsung dibantai habis. Selamatkan kami! Trot! Tidak, para pendekarku mati dengan mengenaskan.
pikir nyonyamu yang tak bisa apa-apa. Setelah suara jeritan itu menghilang, giliranmu akan tiba, ucap Chun Ye-won yang menginjak kepala nenek lampir. Chun Ye-won, sialan, apa benar-benar aku akan mati setelah suara jeritan ini menghilang? Ujar nyonyamu dalam hatinya. Tidak, aku belum boleh mati. Penjaga kiri dan Huan Ui pun telah selesai membantai pendekar sekte sihir. Semuanya sudah selesai, ucap penjaga kiri. Orang bijak Huan, tolong perintahkan pendekar sekte ilusi hantu untuk membongkar ruang bahan obat sekte racun dan cari racun yang berguna. Lalu racunilah mayat sekte sihir. Sungguh pertimbangan yang bagus, ucap Huan Ui. Sekarang giliranmu. Kuharap kau merasa bersalah pada ibuku hingga kamu masuk ke neraka dan menjadi abu, ucap Chun Ye-won kepada nenek lampir. Keesokan harinya, sesi kultus iblis ramai karena berita bahwa sekte racun yang sudah kesusahan dihabisi sekte sihir. Namun hal yang paling mengagetkan adalah berita tentang sekte sihir yang melakukan itu. Berita itu pun menyebar dengan cepat di seluruh penjuru kultus iblis. Di ruang kerja sekte ilusi hantu, salah satu bawahan melaporkan pada Huan Ui jika mata-mata mereka yang sudah kembali setelah menyebarkan rumor untuk menggerakkan opini publik tentang sekte sihir. Huan Ui berkata jika Chun Ye-won memang sangat hebat. Ia tak sabar melihat ekspresi pemimpin sekte sihir saat kembali nanti. Di sisi lain, Chun Ye-won dan para bawahannya sedang menunggu di depan bangunan lain di sekte ilusi hantu. Dia pasti lelah, tapi terus menunggu di sini, ucap Hobong. Ini pertama kalinya aku melihat Tuan menderita seperti ini, jawab Wang Chul. Pintu ruangan pun dibuka. Terlihat Tabib Jong yang kelelahan keluar dari sana. Orang bijak Chun, kau masih di sini? Tabib Jong, apa penjaga Jang baik-baik saja? Tanya Chun Ye-won. Jadi ini alasan penjaga kiri meminta perhatianku. Rupanya orang ini sangat berharga bagi orang bijak Chun, pikir Tabib Jong. Walau sulit mengatakan ini, semua giginya copot, jadi dia hanya bisa makan bubur selamanya. Apa? Lalu? Jangan khawatir, nyawanya selamat. Dia sudah stabil sekarang, tekadnya sangat kuat, ujar Tabib Jong yang membuat Chun Ye-won senang. Setelahnya para bawahan pun mengucapkan selamat. Setelah itu, para bawahan meminta dan membujuk Chun Ye-won untuk beristirahat sebentar. Sepertinya aku tak punya waktu untuk istirahat, ujar Akang Ewon. Orang bijak Huan berkata jika pemimpin kultus akan segera kembali, aku perlu mendapat dukungan 2 orang lagi sebelum dia kembali. Chun Ye-won berpikir jika ia bisa menyingkirkan Nyonyamu karena tak ada pemimpin kultus dan pemimpin sekte lain. Namun setelah mereka kembali, mereka pasti akan membatasi Chun Ye-won dengan cara apapun. Aku harus bersiap-siap, ucap Chun Ye-won. Hobong berkata, termasuk Tuan, hanya sisa 4 orang bijak. Orang bijak ke-11 sudah, jadi sisa 2. Pasti akan lebih mudah membujuk orang bijak ke-9. Aku akan menemui orang bijak ke-9 setelah luka dalam Samacak sembuh. Kita akan ke sekte pedang atap setan, ucap Akang Ewon. Ketua sekte pedang atap setan, orang bijak ke-10 Yon Munha. Selain Hang Soyu, orang bijak keempat dari sekte suara, dia adalah salah satu wanita yang memegang jabatan orang bijak. Walau sekte pedang atap setan dianggap sebagai sebuah sekte, sebenarnya tak ada pendekar lain selain Yon Munha di sekte mereka. Hanya ada sedikit pegawai. Ada 2 orang yang dihindari pemimpin kultus karena sifatnya yang kasar. Pertama orang bijak ke-11 Huan Ui dan orang bijak ke-10 Yun Muhwa. Terutama Yun Muhwa, dia tak pernah keluar kecuali rapat orang bijak atau atas perintah pemimpin kultus. Dia juga menolak tamu yang datang. Walau tak diketahui alasan yang jelas tentang hal itu, katanya dia berhubungan dengan ketua sekte pedang dan sekte sihir sesekali dalam beberapa tahun. Walau pertemuan mereka mencurigakan, dia terus berada di dalam wilayahnya sehingga pengawasan dari pemimpin kultus dihentikan setelah 7 tahun. Selain itu, dia tak punya kekuatan dan musuh tertentu. Walau peringkatnya rendah di kalangan para orang bijak, bela dirinya lebih hebat dari penjaga kiri. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai di sekte pedang atap setan. Hobong langsung mengetuk pintu gerbangnya. Tak lama seseorang pun muncul. Maaf, ada urusan apa ya?
Tanya orang itu. Hobong pun memperkenalkan Chunyewon pada orang itu yang bermaksud ingin menemui orang bijak ke-10. Orang itu terkejut melihat Chunyewon yang masih muda namun sudah jadi orang bijak. Setelah Chunyewon menunjukkan medali gioknya, orang itu langsung bergegas untuk menyampaikan itu pada orang bijak ke-10. Tak lama orang itu kembali muncul. Maaf, apa Anda dikirim pemimpin kultus? Tidak, jawab Chunyewon. Aduh, maaf, orang bijak Chun, pemimpin kami tak mau menemui siapapun kecuali atas perintah pemimpin kultus. Chunyewon berpikir jika benar sikap orang bijak ke-10 itu kaku, ia harus pakai cara lain. Apa aku pancing naluri jiwa pendekarnya saja? Dan Chunyewon mengeluarkan energinya yang sangat kuat. Namun setelah beberapa saat pemimpin itu tak kunjung muncul. Sepertinya kata penjaga kiri benar, pikir Chunyewon. Lalu Chunyewon pun meminta menyampaikan pesannya, yaitu, apa Anda berjalan di jalan yang sama dengan sekte sihir dan sekte pedang? Orang itu pun langsung kembali ke dalam untuk menyampaikan pesan Chunyewon. Wang Chul pun bertanya, Tuan, bukankah Anda datang untuk mendapatkan medali gioknya? Kenapa bertanya begitu? Apa dia ingin menjadi penonton atau musuh? Jawab Chunyewon. Saat Wang Chul memikirkan hal itu, tiba-tiba sebuah aura yang sangat kuat muncul dari dalam. Chunyewon pun tersenyum akan hal itu. Orang yang tadi kembali keluar. Permisi, ketua meminta Anda masuk. Mereka pun dibawa masuk ke dalam sekte. Mereka langsung disambut oleh Yun Muhwa. Dia langsung menyuruh bawahannya untuk minggir. Chunyewon dan bawahannya pun memberi hormat. Hei kamu, tak peduli kamu dari keluarga Chun atau orang bijak, jangan harap aku akan meladenimu. Aku tak menghormati siapapun kecuali pemimpin kultus, ucap Yun Muhwa yang terlihat sangat kesal. Dia memang dingin ya, pikir Chunyewon. Tanpa basa-basi, Yun Muhwa langsung mencabut pedangnya dan menodongkannya pada Chunyewon. Apa jalan yang sama? Beraninya kamu menyamakanku dengan para pengkhianat bermuka tebal itu, ucap Yun Muhwa. Akan kutunjukkan harga diriku hari ini. Ia langsung melesat untuk menyerang Chunyewon. Dengan cepat Chunyewon langsung mengeluarkan pedangnya juga. Trang, trang, trang. Duar. Serangan dari Chunyewon membuat Chun Muhwa terpental. Siapa kamu sebenarnya? Bagaimana bisa kamu menghancurkan gerakan pedangku? Tanya Chun Muhwa. Justru saya yang ingin bertanya. Bagaimana bisa Anda belajar jurus pedang itu? Ucap Chunyewon. Dia tahu jurus pedang ini mustahil, pikir Yun Muhwa. Ini jurus pedang sekteku. Apa yang kamu bicarakan? Kau yakin? Ini pertama kalinya saya dengar jika Goma punya murid, ucap Chunyewon. Bawahan Chunyewon pun terkejut. Goma? Tuan, sebenarnya itu jurus pedang apa? Seni pedang iblis sejati, jawab Chunyewon. Mereka pun semakin terkejut mendengarnya. Aku dengar pewarisnya sudah putus 500 tahun lalu. Tunggu, bagaimana bisa Tuan menghancurkan jurus itu dengan satu gerakan? Pikir Wang Chul. Apa kamu penerus dari pendekar yang tak dikenal itu? Tanya Yun Muhwa kepada Chunyewon. Namun Chunyewon seperti tak tahu apa-apa. Yun Muhwa pun berpikir bagaimana bisa Chunyewon tahu seni pedang iblis sejati. Saya akan bertanya sekali lagi. Bagaimana Anda bisa belajar seni pedang itu? Tanya Chunyewon. Seni pedang iblis sejati itu milik sekte aliran pedang. Justru aku yang ingin bertanya bagaimana kamu bisa tahu? Ujar Yun Muhwa. Chunyewon membenarkan jika jurus itu milik Goma. Bukankah Anda bukan bagian dari aliran sekte pedang? Ucap Chunyewon. Yun Muhwa pun sangat marah mendengar ucapan Chunyewon itu. Beraninya kau? Kamu ingin mati rupanya. Yun Muhwa langsung melesat untuk menyerang Chunyewon. Chunyewon berpikir, jika Yun Muhwa sudah tahu jurusnya tak bisa mengalahkan Chunyewon, namun tetap masih berani. Dan serangan mereka pun saling beradu. Setelah beberapa saat, Chunyewon menyadari jika itu berbeda dengan seni pedang iblis sejati. Kekurangannya sudah disempurnakan. Lihatlah sampai kapan kau bisa menghalangiku, ucap Yun Muhwa. Serangan mereka kembali beradu. Seperti yang kuduga, dia sudah belajar seni pedang iblis sejati, pikir Yun Muhwa.
Ia pun langsung loncat mundur ke belakang menghindari serangan Chun Ye-won. Sembari bersiap dengan kuda-kudanya, Yun Muhwa berpikir, aku sudah menyiapkan ini untuk melawan orang-orang bermuka tebal itu. Namun Chun Ye-won yang melihat kuda-kuda itu terkejut. Itu, jangan-jangan. Dan shoot, Yun Muhwa pun melesat menyerang. Dengan cepat Chun Ye-won menahan serangan itu. Yun Muhwa pun terus melakukan serangan kepada Chun Ye-won. Hah, dia juga belajar ini, pikir Chun Ye-won. Bocah macam apa ini? Dia tak hanya tahu seni pedang iblis sejati. Tunggu, walau mirip dengan jurus pedangku, urutan dan cara melakukan gerakannya sangat berbeda. Siapa dia sebenarnya? Ucap Yun Muhwa dan swing. Tusukan tajam dapat dihindari Chun Ye-won. Namun dengan kekuatannya, Chun Ye-won menarik tubuh Yun Muhwa dan melemparkan pedangnya. Setelahnya memutarkan tubuh Yun Muhwa dengan cepat. Kemudian pedangnya siap menusuk Yun Muhwa. Dan pedang Chun Ye-won sudah berada di leher Yun Muhwa. Apa Anda ingin melanjutkannya? Tanya Kang Ewon. Mataku tak salah lihat. Tak salah lagi, gerakannya sama seperti yang kulihat dari sang padegar tak dikenal, pikir Yun Muhwa. Apa sekarang Anda bisa menjawab pertanyaan saya tadi? Tanya Chun Ye-won. Aku tak bisa bilang. Jika aku harus membayar kekalahanku, ambillah lenganku ini, jawab Yun Muhwa yang mengeluarkan tangannya. Chun Ye-won pun bingung akan hal itu. Bagaimana jika kita bicara yang lain? Saya ingin tahu apa Anda berhubungan dengan sekte pedang atau sihir? Hubungan? Ujar Yun Muhwa kesal. Dengan auranya Chun Ye-won berkata, karena saya tak ingin berhubungan dengan mereka. Apa kamu pangeran ketujuh? Anda tahu saya. Saat kamu baru lahir, beberapa kali kamu dibicarakan di rapat orang bijak. Ya, memang ada hubungan. Hubungan buruk, ucap Yun Muhwa yang terlihat sangat marah. Diceritakan 500 tahun lalu ada 3 murid di bawah Goma, yaitu Mujurang, Yeon Hungsu, dan Gyeongchun. Goma yang mementingkan kesetiaan pada kultus iblis berencana memilih satu orang yang paling berbakat di antara para murid untuk jadi penerus sekte aliran pedang. Dan 2 yang tersisa akan dijadikan penjaga Chun Muhwa, ketua kultus saat itu. Namun Gyeongchun dan Mujurang jadi terlalu ambisius pada saat itu. Dengan beberapa sekte menengah yang mendukung mereka, mereka pun merencanakan pernikahan dengan ketua kultus. Goma yang kecewa dan marah berpikir bahwa julukannya membuat murid-muridnya jadi terlalu berambisi. Lalu dia pun mengusir mereka. Karena 2 orang itu, Yeon Hongso yang ingin meneruskan jejak Goma malah jadi kena getahnya. Walau diusir, beliau tak melupakan ajaran Goma. Goma meninggal sebelum memiliki penerus dan ajarannya berhenti saat itu. Setelah itu, Yeon Hongsu mendirikan sekte aliran pedang kedua. Namun karena beliau pernah diusir, beliau tak dianggap orang bijak, ujar Yun Muhwa. Tapi sekte pedang yang didirikan Gyeongchon dan sekte sihir yang didirikan Mujurang diakui sebagai penerus sekte aliran pedang. Beliau marah dan protes karena kedua orang itu. Namun karena mereka sudah menjadi anggota keluarga kultus, Yeon Hongsu pun dipenjara selama 10 tahun. Saat beliau keluar, 2 sekte itu sudah terlalu kuat. Yeon Hongsu marah dan mendirikan sekte pedang atap setan dan menetapkan 3 tujuan, yaitu pertama, mengembalikan nama baik Goma yang tercoreng. 2. Mengembalikan seni pedang iblis sejati milik Goma. Dan yang ketiga, setia pada ketua kultus dan kultusnya. Seperti yang diharapkan Goma, kami ingin mengembalikan wujud asli kultus tanpa sekte pedang dan sihir yang seperti sampah itu. Saya kagum melihat kesetiaan yang sudah dipertahankan selama 500 tahun ini. Sekte pedang atap setan adalah penerus Goma yang sesungguhnya, ucap Chun Ye-won. Yun Muhwa terharu mendengarnya. Dalam hatinya berkata, tak kusangka aku mendengar hal yang ingin didengar leluhurku dari dia. Jika ayah atau leluhurku mendengar ini, pasti mereka akan sangat terharu. Chun Ye-won pun langsung memohon Yun Muhwa sebagai orang bijak ke-10 dan penerus sekte aliran pedang untuk memberikannya persetujuan sebagai calon pemimpin kultus. Jika Anda bersedia, saya berjanji akan merebut kekuasaan 6 sekte agar mereka tak bisa mengacaukan kultus iblis lagi. Hah? Kamu bisa melakukannya? Jika itu mudah, pasti sudah terjadi, ucap Yun Muhwa.
Si botak hobong ikut berbacot. Beliau tak bohong, sekte racun sudah dihabisi, lalu Nyonya Mu dan orang-orang sekte sihir yang ada di dalam kultus sudah mati. Yun Muhua sangat terkejut mendengarnya. Apa itu benar? Chunyewon hanya mengangguk. Saya akan langsung ke intinya saja. Jika orang bijak Yun berjanji setia pada saya akan membantu Anda meneruskan aliran Goma secara resmi. Ucap Akang Ewon. Apa maksudmu? Tanya Yun Muhua. Saya akan mengajarkan bela diri Goma secara resmi. Memang kamu bisa melakukannya? Tanya Yun Muhua. Chunyewon menceritakan jika salah satu tujuan akademi didirikan adalah untuk mencari penerus Goma, karena yang lulus ujian tahap ke-6 bisa mendapat buku rahasia berisi seluruh bela diri Goma. Yun Muhua kaget mendengarnya. Lebih baik langsung saya tunjukkan saja, ucap Chunyewon. Chunyewon pun langsung menunjukkan seni bela diri iblis sejati di hadapan mereka. Ini adalah seni pedang iblis sejati Goma yang sempurna, pikir Yun Muhua terkejut. Ini jauh lebih hebat dan kuat dibanding yang kulihat tadi, ucap Wang Chul. Yun Muhua pun sangat terharu sampai akan mengeluarkan air mata. Ia berkata jika itu sangat sempurna dan itu adalah jawaban atas pertanyaannya yang telah mengikatnya. Yun Muhua pun langsung terduduk melakukan kultivasi. Tak peduli seberapa keras aku mencoba, tapi tak pernah bisa merasakan ini. Sekarang aku bisa merasakannya dengan jelas, makna pedang yang disampaikan Goma, ucap Yun Muhua. Itu adalah kultivasi penyatu energi. Dia akhirnya memahami puncak tertinggi tingkat superior, ucap Chunyewon yang melihat. Namun tiba-tiba ada yang melemparkan jarum beracun ke arah Yun Muhua. Dengan cepat Chunyewon menghentikan jarum itu. Wang Chu langsung berlari mengejar orang yang melemparkan jarum itu dan langsung menangkapnya. Namun ternyata ada satu orang lagi yang sudah berhasil ditangkap Akang Ewon. Tiba-tiba orang yang berada di cengkraman Wang Chu langsung bunuh diri. Ia pun langsung memperingati Chunyewon. Tuan, dengan cepat Chunyewon mencabut gigi yang terdapat racun di orang itu. Jaga dia, ucap Akang Ewon. Bawahannya pun mengangguk. Siapa yang mengirimmu? Tanya Chunyewon. Aku tak bisa beritahu. Sudah kuduga. Chunyewon pun menotok titik darah orang itu. Kamu tak mau bicara ya? Peletak. Satu jari orang itu dipatahkan. Aku akan mematahkan semua tulangmu jika pikiranmu berubah. Gerakan matamu ke atas dan ke bawah, ucap Chunyewon. Tapi kamu tak akan menyerahkan? Dan interogasi pun berjalan dengan suara kretek-kretek tulang. Singkat cerita, Yun Muhua pun sudah selesai melakukan kultivasi serta rekonstruksi tubuhnya. Yun Muhua pun langsung mendatangi Chunyewon dan langsung berlutut. Ia mengucapkan janjinya untuk setia kepada Akang Ewon. Wah, sekarang dia terlihat seperti 20 tahun. Wah, cantik sekali, ucap Hobong dan Wang Chul yang melihat. Akhirnya aku punya pendukung kedua. Seperti kata penjaga kiri untuk punya bawahan yang terbaik, pikir Akang Ewon. Dan setelahnya episode pun selesai. Oke lah, segitu dulu pembahasan kali ini. Semoga Baraya terhibur dan share video ini dong. Semoga Baraya sehat selalu dan bye-bye. Stay classic.